Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali pada channel OQLC Ngaji OLN pada konten ngaji tasawuf sunni. Para rekan-rekan sekalian, pada konten ngaji tasawuf ini, maksud saya di video ini, kita terlebih dahulu ingin membahas satu hal yang sekarang sedang hangat-hangatnya atau termasuk yang muncul di tengah netizen ya, atau katakanlah para aktivis media sosial. Saya pribadi melihat ada yang mengambil pernyataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana pernyataan beliau itu secara zahir itu terlihat mengecam tasawuf, mencela para sufi. Nah, pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini kemudian diambil, dijadikan sebagai bukti bahwa ilmu tasawuf atau para sufi itu dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, fenomena yang seperti ini, mencomot pernyataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kasus ini tanpa melihat bagaimana para ulama memahaminya, ini merupakan suatu hal yang tindakan zalim ya, tindakan zalim. Maka untuk itu, sebelum kita lanjutkan kajian tasawuf dengan membaca teks kitab Tajul Arus karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya meminta izin kepada para penggemar ilmu tasawuf untuk sedikit kita menelaah bagaimana sebetulnya sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap tasawuf dan para sufi itu. Apakah betul beliau memang membenci tasawuf, anti para sufi secara mutlak, atau bagaimana? Maka mari kita lihat, mari kita dudukkan persoalan ini dengan meneropong atau dengan melihat dan memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam perspektif para ulama tentunya. Ya, kita lihat bagaimana ulama memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita kembali lagi merujuk kepada kitab Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Al-Baihaqi dalam kasus ini, di mana beliau dalam kitabnya itu di jilid kedua itu memaparkan pernyataan-pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang zahirnya itu mencela para sufi dan tasawuf. Lalu kemudian beliau uraikan maksudnya. Artinya dalam perspektif Imam Al-Baihaqi, maksud dari pernyataan atau kecaman Imam Syafi'i tersebut maksudnya begini dan begitu. Nah, jadi kita mencoba untuk meneropong maksud celaan Imam Syafi'i dalam pernyataannya itu terhadap sufi dan tasawuf itu dalam perspektif atau dalam penafsiran Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Maka untuk itu mari kita lihat teks kitab Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i karangan Al-Imam Al-Baihaqi tentang pernyataan-pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang isinya secara zahir celaan terhadap tasawuf dan sufi. Baik, mari kita lihat slide berikut ini. Baik, di sini sudah saya tampilkan slide-nya. Baik. Di sini di halaman 207, tepatnya di jilid kedua ya, itu Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Al-Baihaqi maksud saya melampirkan beberapa riwayat yang zahirnya itu terlihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencela sufi atau mencela tasawuf. Mari kita lihat. Riwayat yang pertama ini berasal dari salah seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i yang bernama Yunus ibnu Abdil A'la. Ya, Yunus ibnu Abdil A'la. Apa kata Yunus ibnu Abdil A'la, murid Imam Asy-Syafi'i ini? Sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul. Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata. Apa kata Imam Asy-Syafi'i yang didengar oleh Yunus ibnu Abdil A'la? Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahari
lam ya'ti alaihi dhuhru lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtuhu ahmaq. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang pertama tentang tasawuf. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seseorang bertasawuf dari awal siang, maksudnya pagi, jadi ada orang bertasawuf di pagi harinya, lam ya'ti alaihi dhuhru, maka tidak datang nanti waktu zuhur kepada orang yang bertasawuf tersebut, kecuali wajadtuhu ahmaqa, kecuali saya menemukan dia atau menjumpai dia dalam kondisi apa? Dungu. Jadi maksud Imam Syafi'i begini, kalau ada orang yang paginya dia bertasawuf terus sampai zuhur, maka zuhurnya itu dia sudah menjadi orang yang ahmaq, dungu. Nah, zahir pernyataan Imam Syafi'i ini ya memang mencela tasawuf atau mencela orang yang bertasawuf. Kita tidak pungkiri ini, ya. Dan ini makna zahirnya. Kemudian riwayat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi di sini itu riwayat dari Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn As-Sulaiman. Murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' ada dua, Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, kemudian Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi kalau saya tidak salah. Ar-Rabi' Al-Muradi dengan Ar-Rabi' Al-Jizi. Nah, di sini Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Apa kata murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman? Sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul. Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata. Lagi-lagi ini langsung mendengar ucapan Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i di sini? Ma ra'aitu sufiyyan 'aqilan qattun illa muslima al-Khawwas. Ini redaksi pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Ma ra'aitu sufiyyan 'aqila. Saya tidak melihat satu orang sufi yang berakal. Ya, saya sama sekali tidak melihat satu sufi yang berakal illa kecuali Muslim Al-Khawwas. Jadi kalau bahasa sederhananya hanya Muslim Al-Khawwas, hanya sufi yang bernama Muslim Al-Khawwas saja yang saya pernah lihat sebagai sufi yang berakal. Nah, itu artinya ini lagi-lagi zahirnya mengatakan bahwa sufi itu pada umumnya tak berakal begitu. Sebanyak itu mungkin yang pernah dilihat oleh Imam Asy-Syafi'i, ternyata dia mengatakan saya hanya melihat Muslim Al-Khawwas As-Sufi itu yang berakal. Nah, dua riwayat ini zahirnya mengecam atau mengkritisi tasawuf atau menunjukkan sikap anti Imam Syafi'i terhadap sufi dan tasawuf. Nah, apakah seperti itu maksudnya? Apakah memang seperti itu maksud dari pernyataan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Mari kita lihat analisis atau penafsiran Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi, qultu, saya berpendapat, wa inna ma arada bihi, Imam Asy-Syafi'i memaksudkan dengan pernyataannya yang tadi, pernyataan bahwa seseorang bertasawuf di pagi hari sampai zuhurnya langsung jadi dungu. Kemudian juga sufi yang berakal itu cuman Muslim Al-Khawwas. Nah, pernyataan Imam Syafi'i yang seperti ini, kata Imam Al-Baihaqi, maksud beliau itu adalah man dakhala fis sufiyyati, ya, man dakhala fis sufiyyati waqtafa bil ismi 'anil ma'na. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dari celaannya dalam dua riwayat tadi adalah man, siapa saja yang masuk dalam komunitas sufi, kemudian waqtafa bil ismi 'anil ma'na, dia mencukupkan dirinya dengan sekedar dapat nama sebagai sufi tanpa isi, tanpa esensi, ya. Artinya ada orang yang dia
menamakan dirinya sufi, tetapi pada kenyataannya apa yang menjadi kriteria sufi itu umpamanya dia tidak jalankan. Jadi dia hanya namanya saya sufi, begitu sederhananya. Wa birrasmi 'anil haqiqah. Orang yang masuk dalam komunitas sufi atau dia menamakan dirinya sufi, tapi dia hanya formalitas saja. Dia mencukupkan dirinya dengan formalitas saja. Hanya bentuknya saja sufi, tapi hakikatnya bukan sufi. Wa qa'ada 'anil kasbi, dan duduk menjauhi dari berusaha. Artinya duduk saja, artinya tidak mau beraktivitas, tidak mau berusaha mencari rezeki, mencari penghasilan. Kemudian wa alqa mu'natahu 'alal muslimin, dia memberikan atau katakanlah melepaskan atau meletakkan beban kebutuhannya kepada orang muslim. Artinya dia berpangku kepada orang muslim. Jadi kebutuhannya itu dia serahkan kepada orang Islam, kepada umat Islam. Artinya berpangku tangan saja. Walam yubali bihim, dan dia orang yang tadi mengklaim dirinya sufi tidak memperdulikan orang Islam. Walam yar'a huquqahum, ya, dan tidak menjaga hak-hak orang muslim. Walam yashtagil bi'ilmin wala ibadah, dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan juga tidak ibadah. Artinya tidak menuntut ilmu, tak punya ilmu, juga tidak beribadah, tidak sibuk dengan ibadah. Kama wasafahu fi mawdi'in akhar, seperti yang disifati oleh Imam Asy-Syafi'i si sufi yang seperti ini di tempat yang lain. Jadi singkatnya Imam Al-Baihaqi mengatakan para sufi yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam dua riwayat yang tadi itu adalah para sufi yang hanya namanya saja sufi, tapi hakikatnya bukan sufi. Nggak punya ilmu, juga tidak menyibukkan diri dengan ibadah, menggantungkan diri kepada umat Islam, tidak mau mencari penghasilan, ya nganggur, menunggu belas kasih orang. Kriteria sufi itu juga tidak ada pada dirinya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat-riwayat yang tadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di riwayat yang ketiga ini, ya, menyebutkan begini. Di sini Ibrahim, ya, yang bercerita. Kata Ibrahim, Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata, la yakunu as-sufiyyu sufiyan hatta yakuna fihi arba'u khisal. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat ini, seorang sufi tidak akan menjadi sufi kecuali dalam dirinya ada 4 perkara. Jadi 4 kriteria sufi. Kalau tidak ada 4 ini, dia tidak disebut sufi. Pertama, kasulun, pemalas sekali. Akulun, banyak makan. Naumun, suka tidur. Kathirul fudul, banyak tindakan-tindakannya yang lebih dari banyak tindakan atau ucapan yang sia-sia, begitu. Nah, riwayat ini juga lagi-lagi terlihat bahwa Imam Syafi'i itu memberikan kriteria yang tidak baik kepada sufi. 4 ini tidak ada yang baik, ya. Pemalas, suka makan, tidur, ngomong berlebihan, ya, bersikap berlebihan. Jadi kan nggak ada yang baik. Nah, itu disematkan oleh Imam Syafi'i dalam riwayat ini kepada sufi tersebut. Nah, pertanyaannya, sufi yang siapa yang dicela, atau apakah ini berlaku? Apakah Imam Syafi'i ini memaksudkan semua sufi harus 4 ini ada, atau syarat seorang sufi itu pasti seperti ini kriterianya? Nah, di sini lagi-lagi Imam Al-Baihaqi menguraikan, wa inna ma arada bihi dhamma man yakunu minhum bihadhihi as-sifat. Imam Syafi'i memaksudkan dengan ucapannya yang tadi ini, maksud Imam Asy-Syafi'i dengan pernyataannya seperti ini, itu maksudnya dhamma, mencela
siapa saja dari para sufi itu yang sifatnya satu dari empat ini atau empat-empatnya. Jadi pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang terakhir ini, kata Imam Al-Baihaqi, itu memang isinya celaan kepada sufi, tapi tidak pada semua sufi, tapi hanya terkhusus pada sufi yang memenuhi kriteria ini. Jadi kalau ada sufi yang pemalas, suka makan, suka tidur, ngomong berlebihan, ya itulah dia sufi yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan pernyataannya ini. Sehingga kalau ada sufi yang tidak memenuhi 4 kriteria ini, ya berarti bukan itu yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i, bukan sufi itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dalam riwayatnya ini. Maka Imam Al-Baihaqi melanjutkan, fa amma man safa minhum, ya, fa amma man safa minhum fis sufiyyah. Adapun orang-orang dari kalangan sufi itu yang sofa, yang katakanlah jernih, bersih ya, dalam komunitas sufi, bisidqit tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla, dengan ketulusan tawakalnya kepada Allah. Jadi orang sufi yang betul-betul jiwanya bersih, kemudian bersihnya itu dengan tawakal yang betul-betul tulus kepada Allah Ta'ala, kemudian wasti'mali adab syari'ati fi muamalatihi ma'allahi azza wa jalla fil ibadah. Selain tawakalnya kepada Allah itu tulus, juga menggunakan adab-adab syariah. Dia mengamalkan, memakai adab-adab syariah dalam apa? Dalam muamalahnya kepada Allah ketika beribadah. Jadi ketika dia beribadah, itu hukum-hukum syariat, adab-adab syariat itu dia pakai, ya. Wa muamalatihi ma'an nasi fil isyrah, dan dia juga menggunakan adab-adab syar'i, ada adab syariah, hukum-hukum syariah dalam interaksinya bersama manusia. Nah, orang yang seperti ini atau sufi yang seperti ini, faqad hukiya anhu annahu 'asharahum wa akhadha anhu. Nah, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu justru bergaul dan mengambil faedah dari sufi yang seperti ini. Jadi sufi yang dia para sufi atau sufi yang jiwanya bersih, rasa tawakalnya pada Allah tulus, kemudian dalam beribadah dia berpegang pada hukum syariat, adab syariat, kalau bergaul dengan manusia menggunakan adab syariat, ya. Nah, sufi yang seperti ini itu justru tidak dijauhi oleh Imam Asy-Syafi'i dan tidak dicela oleh Imam Asy-Syafi'i. Justru Imam Asy-Syafi'i bergaul dengan mereka, dengan sufi yang seperti ini, dan mengambil faedah dari mereka. Nah, mana buktinya bahwa Imam Syafi'i itu pernah bergaul dan pernah mengambil faedah dari sufi yang seperti ini? Ini dia. Ya. Ini apa namanya? Riwayatnya yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu pernah bergaul dan pernah mengambil faedah dari sufi yang seperti ini. Baik, ini riwayat dari anaknya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Apa kata anaknya? Sami'tu abi yaqul, saya pernah mendengar ayah saya, maksudnya Imam Syafi'i, berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Sahibtu as-sufiyyata 10 sinina. 10 sinina. Saya telah bergaul, telah bersahabat dengan para sufi selama 10 tahun. 10 sinin. Mastafattu minhum illa hadaini al-harfain. Selama 20 tahun itu saya hanya mendapatkan faedah dari mereka 2 kalimat ini. Harfain ini maksudnya 2 pernyataan ini. Artinya 2 katakanlah pernyataan atau pengajaran dari sufi yang diambil faedah oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, al-waqtu saif. Al-waqtu saif. Waktu itu pedang. Nah, ini diterima dan dipegang oleh Imam Syafi'i ketika atau hasil pengalaman beliau bergaul dengan para sufi yang seperti tadi kriterianya. Yang kedua kalimatnya adalah wa minal ismati alla
taqdira atau alla tuqdara. Dan termasuk dari bentuk maksum atau penjagaan Allah itu adalah engkau tidak sanggup berbuat maksiat. Atau kalau dibaca alla tuqdara, engkau tidak diberikan kesanggupan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Jadi ketika kita memang ternyata tidak sanggup melakukan sebuah maksiat yang kita ingin melakukan maksiat tapi ternyata tak mampu, tak jadi karena kita mungkin tiba-tiba saya tak sanggup melakukannya, ya itu termasuk pemeliharaan Allah, ismah atau maksum, penjagaan Allah maksudnya, ya penjagaan Allah terhadap seorang hamba. Baik, jadi dua pernyataan sufi seperti inilah yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari pergaulannya kepada sufi-sufi yang kriterianya yang di atas tadi, dan itu selama 10 tahun. Baik, kemudian Imam Al-Baihaqi menjelaskan lagi satu bentuk alasan kenapa Imam Syafi'i mengucapkan ucapan yang berisi celaan kepada para sufi. Nah, ini kata Imam Al-Baihaqi, wa balaghani annahu ra'a min ba'dhi man tasamma bismi as-sufiyyati ma karih fa kharaja qawlu fi dhammi amsalih. Kata Imam Al-Baihaqi, sampai kepada saya satu riwayat, satu keterangan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu pernah melihat beberapa orang yang menamakan dirinya sebagai sufi, ya. Maksudnya begini, Imam Asy-Syafi'i pernah melihat makariha, pernah melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari beberapa orang yang menamakan dirinya sufi. Jadi Imam Asy-Syafi'i pernah melihat sesuatu yang dia tak sukai pada diri seorang yang menamakan dirinya sufi. Fa kharaja qawluhu fi dhammi amsalu, maka keluarlah ucapan Imam Syafi'i yang ucapannya itu tujuannya atau isinya mencela para sufi yang seperti itu, yaitu seperti sufi yang dia lihat ada sesuatu yang tidak dia sukai pada diri sufi tersebut. Mana buktinya? Ya, artinya mana riwayat yang menunjukkan itu? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini riwayat dari Ali bin Bahr Al-Warraq. Kata Ali bin Bahr Al-Warraq, kana Asy-Syafi'i. Jadi ini riwayat dari Asy-Syafi'i, dari Ali bin Bahr. Kata Ali bin Bahr, kana Asy-Syafi'i rahimahullah rajulan atira. Imam Asy-Syafi'i itu dia seseorang yang suka wangi-wangian, ya, orang yang suka memakai parfum begitu. Wa dzalika annahu kana bihi basur, dan Imam Asy-Syafi'i suka wangi-wangian itu karena ada penyakit basur pada dirinya, ya mungkin ambeien lah ya, yang ada keluar darah dari kemaluan belakang, ya, basur. Jadi Imam Syafi'i karena dia punya penyakit basur, akhirnya beliau untuk menghilangkan bau darah atau mungkin bau efek dari penyakit ini, dia selalu memakai wangi-wangian. Wa kana yaji'u ghulamuhu kulla ghadatin bi ghaliyatin fayamsahu biha al-ustuwanata allati yajlisu 'alaiha. Dan karena penyakit basur ini, akhirnya apa? Setiap pagi itu katakanlah budaknya atau pelayannya Imam Asy-Syafi'i itu datang ke tempat di mana Imam Asy-Syafi'i duduk di masjid begitu. Ada sebuah tiang ustuwana, nah Imam Asy-Syafi'i duduk di situ. Nah, tempat duduk Imam Asy-Syafi'i ini itu setiap pagi itu dibersihkan oleh pelayannya Imam Asy-Syafi'i dengan cara apa? Fayamsahu biha al-ustuwana, dibersihkan atau dilap ya, atau dipel lah ya, dipel dengan ghaliyah. Ghaliyah ini campuran wangi-wangian. Jadi ada beberapa wangi-wangian, parfum dicampur. Nah, itulah yang dipakai oleh gulam, oleh pelayan Imam Asy-Syafi'i ini untuk mengepel tempat di mana Imam Asy-Syafi'i duduk di masjid itu. Wa kana ila janbihi insanun minas sufiyah.
Nah, rupanya di samping Imam Syafi'i itu ada orang yang mengklaim atau menyebut dirinya sufi. Wa kana yusammi asy-Syafi'iyya al-battal, yaqul hadzal battal wa hadzal battal. Dan manusia atau orang yang menamakan dirinya sufi yang ada di samping Asy-Syafi'i ini ternyata menjuluki Imam Syafi'i itu dengan sebutan al-battal, pengangguran lah gitu ya. Jadi katanya ini pengangguran nih Syafi'i ini penganggur nih. Ini orang ini pengangguran nih gitu. Akhirnya falamma kana dzata yaumin, maaf saya ralat ya. Saya ralat. Wa kana yusammi asy-Syafi'i al-battal, yaqul hadzal battal wa hadzal battal. Imam Syafi'i menyebut yang sufi yang ada di sampingnya itu al-battal, pengangguran. Yaqul, Imam Syafi'i mengatakan hadzal battal wa hadzal battal. Ini pengangguran ini kata Imam Syafi'i kepada sufi yang ada di sampingnya. Falamma kana dzata yaumin, lalu pada satu kali amada ila syaribihi fawada'a fihi qadhara. Si sufi KW ini meletakkan di kumisnya sesuatu kotoran yang bau, dia oleskan di kumisnya begitu. Thumma jaa ila halaqati Syafi'i, kemudian dia datang ke halaqah majelisnya Imam Syafi'i. Falamma shamma asy-Syafi'i ar-raihata ankar. Ketika Imam Syafi'i mencium bau kotoran tersebut, Imam Syafi'i angkara, artinya Imam Syafi'i bereaksi gitu. Dia tidak suka dengan bau kotor tersebut. Faqala, lalu Imam Syafi'i berkata, fattishu ni'alakum. Coba cek sandal kalian ada kotoran enggak? Ini bau sekali begitu ya. Faqalu ma nara syai'an ya Aba Abdullah. Kata yang hadir di majelis beliau, wahai Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Abdullah, kami tak menemukan apa-apa di sandal kami setelah diperiksa. Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, fayashummu ba'dukum ba'dah. Coba masing-masing kalian mencium yang di sampingnya, atau coba kalian sama-sama mencium, atau ada di antara kalian ini yang bau. Fawajadu dzalika ar-rajul. Akhirnya yang hadir di majelis Imam Asy-Syafi'i itu akhirnya menemukan kotoran itu pada laki-laki yang tadi yang meletakkan kotoran di kumisnya. Faqalu ya Aba Abdullah hadza. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Asy-Syafi'i, ini dia orangnya, atau ini dia sumber baunya. Faqala lahu ma hamalaka ala hadza. Imam Asy-Syafi'i berkata kepada orang yang bau tadi, apa yang membuatmu melakukan ini? Apa yang membuatmu melakukan ini? Lalu orang itu berkata, ra'aitu tajabburaka fa aradtu an atawadha'a lillah. Nah, ini kata si Sufi KW ini. Kata beliau, saya melihat kesombonganmu. Ya. Karena kan Imam Syafi'i bilang beliau itu pengangguran. Ya. Pengangguran ini kata Imam Syafi'i. Yang beliau maksud ya si Sufi KW ini. Maka artinya si Sufi KW ini tersinggung, tak terima dia dengan pernyataan Asy-Syafi'i itu, dengan penilaian Imam Asy-Syafi'i yang menyebut dirinya sebagai pengangguran. Maka dia ingin membalas. Nah, apa kata Sufi KW ini? Ra'aitu tajabburuk. Saya sudah melihat kesombonganmu Syafi'i. Kamu sombong saya lihat. Kamu bilang saya ini pengangguran. Fa aradtu an atawadha'a lillah. Maka saya ingin apa? Ingin merendahkan diri kepada Allah. Anda sombong kan? Bilang saya pengangguran. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orangnya tawadhu. Caranya gimana? Kotoran itu dipoleskannya di kumisnya. Nah, gitu. Ingin menunjukkan bahwa saya ini tawadhu, kotor pun nggak apa-apalah. Ya, ente Syafi'i, ya suka harum-harum apalah gitu. Saya enggak, nih kotoran nih saya oleskan di kumis saya, untuk menunjukkan saya ini menunjukkan diri saya adalah tawadhu. Saya ini orang yang tawadhu kepada Allah. Apa reaksi Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, khudhuhu fadhhabu bihi ila Abdul Wahid wa kana 'ala syurtah. Kata Imam Syafi'i kepada hadirin yang ada di situ, tolong bawa orang ini, ambil ya,
bawa dia ke Abdul Wahid, yang Abdul Wahid ini sebagai ketua polisinya atau polisinya waktu itu. Jadi kata Syafi'i, tolong ini orang ini dipegang, bawa, serahkan ke polisi yang bernama Abdul Wahid. Faqulu lahu, lalu bilang, sampaikan ke Abdul Wahid polisi ini, yaqulu laka Abu Abdullah i'taqil hadha ila an yansarif. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i berpesan kepada para hadirin untuk disampaikan kepada polisi itu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, tolong bawa orang ini, serahkan ke Abdul Wahid polisi, dan bilang ke polisi itu bahwa saya berpesan ke dia untuk menangkap orang ini, tahan orang ini sampai nanti saya selesai dari katakanlah kajian yang saya lakukan, yang saya sampaikan sekarang, ya. Jadi tolong tahan dulu orang ini sampai nanti saya selesai dari majelis ini, kata Imam Asy-Syafi'i. Falamma kharaja Asy-Syafi'i, lalu ketika Imam Asy-Syafi'i selesai dari majelisnya, dakhala alaihi, Imam Asy-Syafi'i menemui Sufi KW tadi, fada'a bihi fadarabahu 30 dirrah atau 40 dirrah. Akhirnya dijumpailah Imam Asy-Syafi'i dengan KW tadi, Sufi KW tadi. Lalu akhirnya apa? Sufi KW ini dicambuk sebanyak 30 cambukan atau 40 cambukan, ya. Faqala, lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, hadza bima takhattaita al-masjida bil qadar wa shallaita ala ghairi taharah. Pukulan atau cambukan 30 atau 40 ini, kata Imam Asy-Syafi'i, itu sebagai balasan atau hukuman karena Anda sudah berjalan di masjid dengan membawa kotoran, dan juga karena Anda sholat di masjid itu tanpa dalam keadaan suci. Kotoran najis berarti ya, yang dibawa, yaitu yang dipoleskannya ke kumisnya itu. Oh ya, mungkin maaf ya, beol ya mungkin, atau mungkin kencing yang dipoleskannya. Nah itu dia bawa ke masjid, berarti sama saja dia membawa kotoran najis ke masjid. Nah ini tentu perlu dikasih takdib, diberikan hukuman. Kemudian dia sholat tanpa membersihkan itu. Lagi-lagi ini juga berarti mukhalafah syar'iyah. Artinya dia ketika beribadah tidak melakukan adab syariah atau adab syar'i yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi tadi. Maka para rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulannya riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mencela orang-orang yang perbuatannya seperti ini, mukhalafah syariah dalam beribadah, ya, tidak menggunakan adab syariah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulannya adalah pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang zahirnya mencela sufi, mencela tasawuf itu maknanya adalah maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i mencela para sufi, oknum-oknum sufi yang memang tidak sesuai dengan kriteria sufi yang sejati. Hanya bertopeng sufi tasawufnya atau namanya saja sufi tapi perbuatannya melanggar syariat. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.